Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen paling utama dipegang oleh Henry Fayol, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan. Namun, ada 10 fungsi yang terlahir dari adanya gabungan para ahli, yaitu 1. Forecasting. Biasanya dilakukan pada saat akuntan melihat laba pada perusahaan. 2. Planning. Di dalamnya ada budgeting atau penganggaran, yaitu biaya yang dianggarkan oleh perusahaan. Apabila anggaran lebih besar daripada realisasi, maka perusahaan mendapat laba. Begitupun sebaliknya. Apabila anggaran lebih kecil daripada realisasi, maka perusahaan mendapat rugi. 3. Organizing. Menyusun bagian pada fungsi kedua, yaitu planning atau perencanaan. Setelah direncanakan, maka disusunlah poin-poin rencana perusahaan tersebut. 4. Staffing atau assembling research, yaitu penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha. 5. Directing atau commanding, berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan. 6. Leading, meliputi 5 macam kegiatan, yakni mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antar manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Coordinating, yaitu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. 8. Motivating, berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. 9. Controlling, berupa pengadaan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dan yang terakhir ke-10, yaitu reporting, penyampaian pengembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berikatan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada jabatan yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu yang pertama dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Lalu, fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu 1. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan, 2. Mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, dan yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Untuk menghadapi masyarakat luar, manajer perusahaan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Mengadakan pengumuman, komunike, dan artikel. 2. Menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. 3. Menyelenggarakan pameran. 4. Mengatur siaran melalui radio. 5. Mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. 6. Membuat analisa dari pendapat umum. Dan yang terakhir ke-7, menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.